Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya atas nama Marlina dengan NIM 190102030015 jurusan Hukum Tata Negara dari kelas A. Di sini saya ingin memenuhi tugas menjadi fikih siasah dari Bapak Nurul Khasbin MA. Adapun materi yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai siasah dauliyah. Siasah dauliyah. Siasah dalam peradaban kaum muslim mengatur berbagai bentuk tentang tata cara memimpin dan membangun pemerintahan. Peradaban Islam tidak akan dapat tegak sempurna tanpa adanya negara yang cocok baginya, yaitu negara Khalifah Islamiyah. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu sejarah siasah dauliyah. Siasah dauliyah sudah ada sebelum adanya agama Islam. Siasah dauliyah di masa itu muncul karena adanya untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia. Keinginan ini terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Dari keduanya, perjanjian dan adat kebiasaan internasional menjadi sumber terpenting dalam hubungan damai masa itu. Gejala hubungan antar negara yang sering terjadi pada saat itu lebih sering ditandai dengan adanya peperangan. Setiap negara yang ada dituntut untuk senantiasa siap siaga dalam mempersiapkan diri untuk perang, baik dengan cara mempersenjatai pasukan atau membangun benteng perlindungan dari serangan musuh. Memasuki tentang apa itu siasah dauliyah. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan siasah dauliyah sendiri berarti kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, persaingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing. Siasah dauliyah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri serta kedaulatan negara. Yang selanjutnya tentang dasar-dasar siasah dauliyah. Pertama, kesatuan umat manusia. Meskipun manusia ini berbeda suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. 2. Al-adalah atau keadilan. Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil. 3. Al-musawah atau persamaan. Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama. Untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia di hadapan hukum. 4. Kehormatan manusia atau yang disebut dengan karomah insaniyah. Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum atau komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara. 5. Tasamuh atau yang disebut dengan toleransi. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik. Penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya, setidaknya akan menetralisirkan ketegangan. 6. Kerjasama kemanusiaan. Kerjasama di sini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerjasama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara negara di dunia ini. 7. Kebebasan, kemerdekaan atau al-huriyah. Kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan hidup manusia di muka bumi. Kebebasan bisa diperinci seperti kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, dan kebebasan memiliki harta. Yang terakhir atau yang kedelapan, perilaku moral yang baik atau akhlakul karimah. Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat, dan antara bangsa di dunia ini. Selain itu, prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna. Etika dan aturan perang di dalam siasah dauliyah.
dilarang membunuh anak, dilarang membunuh wanita yang tidak berperang, dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang, tidak memotong dan merusak tanaman, sawah dan ladang, tidak membunuh binatang ternak, tidak menghancurkan tempat ibadah, dilarang mencincang mayat musuh, dilarang membunuh pendeta dan pekerja, bersikap sabar, berani dan ikhlas, serta tidak melampaui batas. Pembagian penduduk dalam Islam. Orang non-muslim terdiri dari ahlul azmi, musta'min, dan harbiyun. Penduduk dari Islam terdiri dari muslim, azmi, dan musta'min. Sedangkan penduduk dari al-hab terdiri dari muslim dan harbiyun. Muslim ialah mereka yang menetap di Dar al-Islam dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan Dar al-Islam, atau muslim yang tinggal menetap di Dar al-Hab dan tidak berkeinginan untuk hijrah ke Dar al-Islam. Ahlul al-zimmi ialah mereka yang mempunyai jaminan perjanjian Allah dan Rasul-Nya serta jamaah kaum muslim untuk hidup dengan rasa aman di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Musta'min. Musta'min adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik ia muslim maupun harbiyun. Harbiyun. Kafir harbi adalah setiap orang kafir yang tidak tercakup di dalam perjanjian atau jimah kaum muslim, baik orang itu kafir muahid atau musta'min ataupun bukan.